Atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh, ya Allah, nyesel. Aduh, dermah mau diberi mana ya? Dermah katanya tante. Gimana ini, ya Allah, ya Allah. Saya juga ikut miris ya teman-teman. Ketika melihat berita-berita seperti ini, saya ikut miris sebenarnya. Kenapa orang-orang Indonesia ini begitu bebal? Mengaku bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i loh tidak pernah merayakan maulid. Itu Imam Asy-Syafi'i tidak pernah merayakan maulid Nabi. Apa kita mau menyatakan Imam Asy-Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Begitu teganya kalian ingin menyatakan orang yang tidak maulidan tidak cinta Nabi. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Ada beberapa orang warga Indonesia yang merayakan maulid Nabi di sana, lalu mereka bernasib buruk ya teman-teman. Karena pada saat itu juga mereka langsung diringkus oleh polisi dan tidak tahu katanya mau dibawa kemana. Tapi pada intinya di sini teman-teman, di Arab Saudi itu adalah negara yang ketat di dalam syariat. Kalau di dalam kemaksiatan, ya mungkin di mana-mana pasti ada kemaksiatan. Tidak memilih tempat maksiat itu. Tetapi yang namanya bid'ah, kan bid'ah ini dianggap suatu amalan ya, ibadah bid'ah yang baru mereka buat, dibuat-buat sendirilah begitu, dan dijadikan ritual wajib bagi mereka. Setiap tahun mereka merayakan hal seperti itu. Saya juga merayakan dulu ya, tapi setelah itu saya tidak mau merayakan lagi hal-hal perkara bid'ah, tata cara ibadah yang dibuat-buat ya, selain ajaran Nabi Muhammad. Ya jangankan amalan bid'ah, bikin agama baru pun banyak. Orang bikin agama baru banyak, yang ngaku Nabi banyak, ngaku Imam Mahdi banyak pula. Bahkan yang ngaku-ngaku bisa melihat Dajjal ada teman-teman. Kecuali saya, ada orang bisa melihat Dajjal, maka Al-Quran sudah tidak benar lagi katanya. Ya, nanti kita akan bahas khusus itu ya di video yang lain. Sekarang kita fokus kepada WNI, dan kalau kita melihat dari bahasanya, mereka berbahasa Madura. Berbahasa Madura di tanah Arab, melakukan amalia bid'ah, ditangkap polisi. Coba kita simak dulu seperti apa videonya, lalu kita berikan tanggapan. Oke, ini dia ya. Gara-gara gelar maulid Nabi, WNI asal Indonesia diringkus polisi. Teman-teman yang ada di Arab Saudi tetap berhati-hati kalau mau menggelar maulid Nabi ya, karena amaliyah bid'ah itu akan mematikan sunnah ya teman-teman. Amaliyah bid'ah akan mematikan sunnah. Kalau di sana kan menjaga bid'ah itu agar tidak ada di sana, tapi orang Indonesia malah membawanya ke sana. Lanjut dulu. Diringkus polisi ya. Sabar katanya. Kenapa harus merayakan maulid di situ? Ya Allah, ya Allah. Mengenang Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, ya bukan dengan cara hal seperti itu. Saya bukan ingin mengajari, karena saya juga dulu melakukan hal seperti ini. Mengenang Nabi Muhammad itu menjalankan syariatnya dengan baik. Karena apa? Kalau memanglah acara maulid itu dibenarkan, kalaulah memang acara maulid itu memperingati hari kelahiran itu dibenarkan, maka Nabi Muhammad pasti setiap tahun akan merayakan juga hal seperti itu. Sebagaimana merayakan Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita memang nih benar-benar mau mengikuti tata cara Nabi Muhammad di dalam mengenang atau memperingati hari kelahirannya, yaitu dengan puasa. Puasa Senin Kamis. Itu kan yang dilakukan Nabi Muhammad. Puasa. Bukan dengan cara bikin amaliyah baru teman-teman. Bahkan sampai mendatangkan fadilah-fadilah beragam ya teman-teman. Kalau kata siapa namanya itu, Halimah Al-Aidrus, ketika membaca apa itu ya, Simtuduror apa ya, membaca itu katanya Nabi Muhammad itu bisa hadir secara yaqadha, dilihat sampai dari orang kafir. Orang Cina kafir bisa melihat katanya. Na'udzubillah. Sampai seperti itu mereka berdusta atas nama Nabi Muhammad. Gak ada takut-takutnya. Dan mereka ini, ya Allah, apa yang kalian cari?
Apa yang kalian cari? Cinta Nabi. Jalankan syariatnya dengan baik dan benar. Itu loh. Udah ingus. Jasnya belas sebelah ini. Atau guys mau dibawa kemana ini? Aduh, ya Allah, nyesel. Aduh, udah mau diberi mana ya? Udah remah katanya tante. Gimana ini, ya Allah, ya Allah. Saya juga ikut miris ya teman-teman. Ketika melihat berita-berita seperti ini, saya ikut miris sebenarnya. Kenapa orang-orang Indonesia ini begitu bebal? Kalau di perkara hal seperti ini, mereka tidak mau diingatkan, tidak mau diajak untuk ya beragama dengan cara yang simpel-simpel saja. Jangan membuat perayaan-perayaan yang tidak dicontohkan Nabi, malah kita membuat. Bukan cuma Nabi, teman-teman. Mengaku bermazhab kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i loh, tidak pernah merayakan maulid. Itu Imam Asy-Syafi'i tidak pernah merayakan maulid Nabi. Apa kita mau menyatakan Imam Asy-Syafi'i tidak cinta kepada Nabi Muhammad? Begitu teganya kalian ingin menyatakan orang tidak maulid dan tidak cinta Nabi. Bagaimana dengan Imam Asy-Syafi'i? Aduh, mau dibawa kemana ini katanya? Coba kita lanjut dulu baru nanti komentar lagi. Oke, Mau dibawa kemana ini guys? Insyaallah. Yes. Ya teman-teman, coba kita baca informasinya. Kebiasaan buruk amalan bid'ah yang dilakukan di Indonesia jangan Anda bawa-bawa ke Saudi. Kalau di Indonesia kalian bebas melakukan bid'ah, namun kalau Anda bawa amalan bid'ah maulid ke Madinah tentu akan diusir oleh pemerintahan Saudi. Anda jangan coba-coba masukkan amalan bid'ah ke dalam Madinah, karena amalan bid'ah tidak akan bisa masuk ke dalam Madinah sebagaimana wasiat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa siapa saja yang melakukan bid'ah atau menyembunyikan pelaku bid'ah, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitulah pesan dari Nabi Muhammad SAW. Janganlah kita sekali-sekali membawa amalia bid'ah ke tanah Mekah, Madinah, teman-teman. Karena di situ, di mana kita sebagai seorang Muslim menjaga sunnah. Ya, ada istilah orang yang menjaga sunnah akan mematikan bid'ah. Dan sebaliknya, orang yang menghidupkan bid'ah akan mematikan sunnah. Jadi ada teguran tegas, ada peringatan tegas dari Rasulullah SAW tentang bid'ah ini. Bahkan dari para ulama pun begitu. Makanya di tanah Mekah Madinah itu sangat dijaga dari perkara-perkara hal seperti ini. Kalau kita sebagai Muslim lalu menganggap ini sebagai hal yang biasa-biasa saja, maka di mana-mana kita akan membiasakan diri dengan hal-hal seperti ini. Jangan, teman-teman. Saya kalau tidak ada niat untuk mencari kebenaran mengenai amaliyah bid'ah ini, maka sampai kapanpun saya tidak akan tahu. Tapi karena saya ingin mencari tahu dan akhirnya tahu dan mencoba untuk membuka hati dari perkara hal ini, ya ternyata benar, resiko. Jadi marilah kita berbenah diri, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah ya dengan cara-cara yang telah disempurnakan oleh Allah. Ya, bagaimana Islam itu sempurna? Yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, apalagi memang tidak ada sama sekali, tinggalkan saja. Tinggalkan saja. Begitu dari saya. Jadi semoga ke depannya tidak ada lagi ya deportasi-deportasi seperti ini, karena kasihan. Mereka jauh dari Indonesia datang ke sana, merah melakukan amalia bid'ah, ditangkap sama polisi. Na'udzubillah min dzalik.